Jika benteng tersembunyi Anda sendiri secara diam-diam ditarik keluar oleh sisi lain satu demi satu, bagaimana Anda bisa mengatasinya? Jika tentara pihak lain menyusup langsung ke posisi mereka sendiri dan mengubahnya menjadi berkeping-keping, bagaimana mereka harus merespons? Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya kepada Tama, "Saudaraku, Anda memberi saya ide, bagaimana tepatnya saya harus mencegah selanjutnya? Saya tidak ingin memenangkan perang ini dalam sekejap dan kemudian dipenggal oleh pihak lain." Tama memikirkannya dan berkata, "Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk mencegah tim perang khusus pihak lain dari terjun payung di malam hari dan kemudian merespons dari dalam." "Iya." Hamid menggertakkan giginya dan berkata, "Kali ini saya membunuh begitu banyak orang dari front bencana. Mereka akan mengambil kulit saya dan memakan daging saya." Tama berkata, "Jangan khawatir, front kataklismik sangat kuat dibandingkan dengan Amerika Serikat, bahkan tidak mall. Jadi selama Anda bermain aman, mereka tidak dapat mengalahkanmu." Hamid mendengar ini, sedikit lega, berkata, "Ini juga, kakak kamu bilang begitu." Hatiku lebih rileks. Kemudian Tama berkata, "Kamu harus memperkuat pengintaian markasmu dalam radius 20 km. Jika kamu menemukan bahwa kekuatan besar telah mulai berkumpul di markasmu lagi, kamu harus memainkan 12 poin semangat. Sebagai tambahan, sekali malam, harus waspada terhadap udara." Hamid berkata, "Saudaraku, saya tidak akan berbohong. Saya memiliki beberapa pos tersembunyi di sekitar pangkalan saya, semuanya dibangun di pegunungan, beberapa bahkan di tebing. Jadi selama mereka datang dalam kekuatan besar, saya yakin untuk mengontrol gerakan terlebih dahulu. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah udara, mereka akan jatuh langsung di kepala. Tidak ada cara yang baik untuk mencegah." Tama tersenyum tipis, "Tidak masalah, aku punya cara. Dijamin mereka tidak akan kembali." Begitu mendengar Tama mengatakan ada jalan, Hamid langsung bertanya dengan penuh semangat, "Kakak, cara bagus apa yang kamu miliki? Cepat kasih tahu aku." Tama membuka mulutnya dan bertanya kepadanya, "Saya ingat kamu mengatakan bahwa kamu tampaknya telah membeli sejumlah alat pencitraan termal?" "Iya." Hamid buru-buru berkata, "Saya menghabiskan banyak uang untuk membeli sejumlah thermal imager buatan Rusia, semua kelas militer. Satu dapat ditukar dengan mobil Mercedes-Benz. Jika Anda tidak membantu saya menyelesaikan dana, saya tentu tidak mampu menggunakan benda ini." Tama kemudian berkata, "Bagus, kamu melakukan konstruksi besar, pembangunan infrastruktur yang gencar. Harus ada tim pembongkaran khusus kan?" "Ya ada." Hamid berkata, "Di sini untuk membuka gunung dan menggali lubang kami mengandalkan peledakan. Biasanya pertama-tama mengebor lubang di batu, mengubur bahan peledak, peledakan dan kemudian pada penggalian manusia." Tama bertanya kepadanya, "Metode peledakan dikendalikan secara elektronik?" "Iya." Hamid menjawab dengan tegas, "Dikontrol secara elektronik. Masing-masing blaster dilengkapi dengan detonator. Setelah memasang kabel, memutar sakelar titik ledakan." "Itu bagus," Tama berkata. "Jadi, pertama-tama kamu biarkan para insinyurmu di berbagai area pertahanan utama memasang perangkap, terutama memilih jenis lahan terbuka yang cocok untuk pendaratan pasukan terjun payung, dan kemudian memilih titik ledakan yang sesuai. Dapatkan bahan peledak dalam jumlah yang cukup terkubur di tanah, ditutupi dengan sejumlah besar paku berkarat, besi dan berbagai benda logam lainnya. Prinsipnya lebih kecil, ujungnya tajam sedikit lebih baik. Maka titik-titik peledakan ini harus disamarkan dengan hati-hati agar tidak terdeteksi oleh orang, dan yang terpenting, kabel-kabel peledak harus disembunyikan dengan baik, agar tidak ada yang bisa mengetahui ujungnya. Jika kamu memiliki 30 titik detonasi, maka pastikan untuk memberi nomor pada setiap titik detonasi dan kemudian menggambar peta dengan lokasi setiap titik detonasi yang ditandai dengan jelas. Jika musuh menggunakan serangan parasut di malam hari, mereka pasti tidak akan berhamburan dan melompat turun dan menyerang secara individu.
mereka harus terlebih dahulu mendarat dan kemudian diam-diam berkumpul bersama dan berubah menjadi satu kesatuan sebelum melancarkan serangan. Jadi, setelah pencitraan termal Anda mendeteksi bahwa musuh telah selesai berkumpul, segera ledakan titik ledakan terdekat untuk membunuh mereka secara ekstensif. Ketika ledakan tiba-tiba membuat mereka kehilangan arah dan puing-puing serta potongan besi menyebabkan pukulan massal pada mereka, segera suruh tentaramu meluncurkan serangan jenuh ke area di mana mereka berada, tanpa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Hamid mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, aku mengerti. Aku akan segera mengaturnya dan melakukan semua yang kamu katakan." Tama menasihati, "Ingat, pastikan untuk memberi nomor titik ledakan. Cara terbaik adalah dengan seluruh pangkalanmu dan bukit dibedakan sesuai dengan cara ABCD, dan kemudian setiap area titik ledakan dan kemudian dengan 1, 2, 3, 4 jadi diurutkan. Lalu jika pantauan musuh jatuh di area A1, segera biarkan blaster meledakkan area A1 titik meledak. Jika musuh berlari ke area B2, maka segera meledakkan titik meledak B2, jangan salah paham." Hamid segera berkata, "Kakak jangan khawatir, saya akan segera memerintahkan turun. Jika ada yang salah, saya akan menembaknya." Pada saat ini, Wildan, Raja Serigala bermata hijau dari front bencana, telah mengumpulkan semua prajurit organisasi yang semuanya ada di Suriah. Kematian Robin serta saudara-saudara lainnya telah membuat kelompok anggota Cataclysmic Front ini sangat marah. Mereka tidak sabar untuk bergegas ke posisi Hamid dan menembaknya sampai mati, untuk membalas kematian tentara mereka. Dan terlebih lagi, menurut Wildan, Robin adalah panglima favoritnya selama bertahun-tahun, dan sekarang dia mati di tangan Hamid. Dia tidak sabar untuk memotong tubuh Hamid menjadi beberapa bagian. Jadi, Wildan mengumpulkan semua perwira dari front Cataclysmic dan bertemu untuk merumuskan rencana pertempuran. Sekitar selusin petugas yang hadir sepakat bahwa, mengingat situasi saat ini, benteng pertahanan Hamid yang dibangun begitu kuat sehingga jauh melebihi kekuatan senjata konvensional mereka. Dan para prajurit front Cataclysmic sendiri kuat dalam kemampuan pertempuran tunggal, terutama kemampuan untuk menyusup dan menyerang, masing-masing hampir setingkat pasukan khusus. Karena itu, cara terbaik adalah memanfaatkan ketidaksiapan dan kejutan mereka. Semua orang telah menyatukan arah strategis, selanjutnya adalah pengembangan taktis khusus. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa sayap depan dan barat Hamid memiliki benteng, jadi tidak ada yang yakin, sayap timur dan utara atau tidak. Dengan cara ini, cara menyelinap masuk secara diam-diam dari luar. Alasannya adalah, tanpa mengetahui benteng musuh, jika mereka menyelinap diam-diam, kemungkinan besar mereka akan ditutupi oleh titik api tersembunyi pihak lain. Bahkan jika tentara mereka kuat, mereka semua adalah daging dan darah, yang dapat mengalahkan lawan yang tersembunyi di benteng baja dan beton. Jadi, rencana ini cepat berlalu. Tidak bisa diam-diam menyelinap masuk, maka satu-satunya program yang tersisa adalah mengudara. Airborne memiliki keunggulan yang sangat besar, membuat kamu bisa langsung membypass pertahanan lawan, hanya dengan mengudara di hinterland lawan. Jika pertempuran ofensif semacam ini, udara dapat langsung menghindari lereng gunung, mendarat langsung di dekat prisma puncak gunung, sehingga lereng benteng lawan semuanya batal demi hukum. Apalagi, setahu mereka, Hamid tidak memiliki sistem senjata anti pesawat. Dia tidak memiliki radar anti pesawat, tidak ada rudal permukaan ke udara ketinggian menengah dan tinggi, pesawat pengangkut dari ketinggian tinggi, mereka tidak dapat mendeteksi, dan bahkan jika mereka menemukannya, tidak mungkin untuk mengancam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.